Malam itu udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Kamu terbangun di tengah malam, namun tubuhmu terasa seolah-olah dipaku ke kasur. Matamu terbuka lebar, menatap langit-langit kamar yang gelap. Tetapi tidak ada satupun otot yang bisa digerakkan. Di sudut ruangan yang remang-remang, kamu melihat bayangan hitam yang perlahan mulai bergerak mendekat ke arah tempat tidurmu. Napasmu mulai terasa berat, seakan ada beban tak kasat mata yang menekan dadamu. Kamu memusatkan seluruh sisa energimu pada ujung jari telunjuk tangan kananmu. Rasanya seperti mencoba menggerakkan gunung, berat dan mustahil. Namun, bayangan itu kini sudah berada di tepi ranjang. Sosoknya tinggi, kurus, dengan jemari panjang yang mulai merayap di atas selimutmu. Kamu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang saat tangan makhluk itu menyentuh kakimu. Dengan satu sentakan mental yang luar biasa, ujung jarimu akhirnya bergerak sedikit. Sensasi kesemutan yang hebat menjalar di lenganmu. Tapi pada saat yang sama, makhluk itu mencondongkan wajahnya yang rata tanpa mata tepat di depan wajahmu. Kamu menghentikan segala gerakan dan menahan napas hingga paru-parumu terasa panas. Kamu berharap kegelapan dan keheningan akan melindungimu. Makhluk itu berhenti bergerak. Wajahnya yang rata hanya berjarak beberapa sentimeter dari hidungmu. Kamu bisa mencium aroma tanah basah dan sesuatu yang busuk menguar dari tubuhnya. Detik-detik berlalu yang terasa seperti selamanya. Tiba-tiba, kamu merasakan tekanan di dadamu perlahan-lahan berkurang. Makhluk itu perlahan menarik kembali jemarinya dari selimutmu dan mundur ke arah kegelapan di sudut kamar. Namun, tepat saat kamu mengira semuanya sudah berakhir, terdengar suara bisikan parau di telingamu. Aku tahu kamu bangun. Dengan sisa keberanian yang ada, kamu menyentakkan tangan kananmu ke arah meja samping tempat tidur. Jari-jarimu meraba dalam gelap, sampai akhirnya menemukan saklar lampu. Klik, cahaya lampu pijar yang kuning seketika menerangi kamar. Kamar itu tampak normal. Lemari, meja rias, dan gorden jendela, semuanya tetap pada tempatnya. Tidak ada sosok tinggi kurus di sudut ruangan. Kamu terduduk dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi bajumu. Namun, saat kamu melihat ke arah selimut, kamu membeku. Di permukaan kain selimutmu, terdapat bekas cetakan tangan panjang yang masih terlihat jelas dan terasa. Dingin saat disentuh, seolah-olah ada sesuatu yang baru saja duduk di sana. Jantungmu berdebar kencang hingga terasa menyakitkan. Kamu perlahan-lahan merangkak ke tepi ranjang, menundukkan kepalamu dengan sangat pelan ke arah kegelapan di balik lantai. Cahaya lampu meja hanya mampu menyentuh sedikit bagian kolong, menyisakan kegelapan pekat di bagian tengahnya. Kamu tidak melihat apa-apa selain debu tipis. Namun, tepat saat kamu hendak menarik kembali kepalamu, sesosok wajah dengan kulit pucat yang mengerut dan mata yang merah menyala tiba-tiba muncul dari kegelapan yang paling dalam, menatap tepat ke arah matamu. Makhluk itu menyeringai lebar, memperlihatkan barisan gigi yang tajam. Sebelum kamu sempat berteriak, lampu meja tiba-tiba padam dan kamu kembali berada dalam kegelapan total. Disertai suara tawa melengking yang memenuhi ruangan. Kamu menarik kakimu ke atas kasur, meringkuk seperti bayi, dan menutup telingamu seerat mungkin dengan kedua tangan. Kamu menutup matamu hingga terasa sakit, berharap suara tawa itu hanyalah angin malam. Namun, suara itu justru terdengar semakin dekat, merayap masuk ke dalam pikiranmu. Tiba-tiba, kamu merasakan tempat tidurmu sedikit bergoyang, seolah ada beban besar yang naik ke atasnya. Dan kemudian, sebuah bisikan dingin menyentuh lehermu, mengirimkan rasa menggigil yang tak tertahankan. Jangan takut, aku hanya ingin bermain. Begitu kata-kata itu berakhir, semua suara dan gerakan tiba-tiba berhenti. Keheningan yang sangat pekat menyelimuti kamar. Kamu pun akhirnya jatuh pingsan karena ketakutan yang luar biasa. Pagi harinya, kamu terbangun dengan perasaan lelah yang hebat. Matahari menyinari kamarmu, membuatnya tampak damai seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Namun, saat kamu memeriksa lehermu di cermin, ada bekas luka goresan kecil yang membentuk pola aneh yang tidak pernah kamu kenal. Misteri kegelapan itu kini tercetak di kulitmu selamanya.